Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pemberdayaan petani pada lahan kering. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Andi Fitrian Putra dengan NIM 084. Selanjutnya saya sendiri, Kevin Septon Arif dengan NIM 12, dari dengan NIM 08. Selanjutnya Umi Hoiriyah dengan NIM 024, Nabila Zanuba dengan NIM 069, Hijriatul Mukaromah dengan NIM 023, Tarisa Ardianti dengan NIM 117, dan yang terakhir itu Zarina Aprilia 096. Selanjutnya itu pengertian dari lahan kering. Lahan kering merupakan aktivitas pertanian atau budidaya tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan, dan juga kehutanan yang dilakukan di lahan kering. Istilah pertanian lahan kering menurut Tejo Yuwono pada tahun 1989 dan Suwardi pada tahun 2003 menyarankan beberapa pengertian sebagai berikut. Untuk kawasan atau daerah yang memiliki jumlah evaporasi potensial melebihi jumlah curah hujan aktual, atau daerah yang jumlah curah hujannya tidak mencukupi untuk usaha pertanian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah ketersediaan dan pola pemanfaatan lahan kering. Sebagian besar lahan kering terdapat di luar Jawa dengan luas hamparan 54,4 juta hektar atau 89,7% dari total lahan kering yang tersedia. Dari luas hamparan tersebut, sekitar 9,6 juta hektar tergolong belum dimanfaatkan atau sekitar 18,9% dari total lahan kering yang dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian di luar Jawa. Sedangkan di Jawa proporsi tersebut hanya sekitar 1,5% atau sekitar 65.000 hektar. Luas lahan tidur yang relatif tinggi di luar Jawa dapat terjadi akibat tekanan penduduk terhadap lahan yang relatif rendah dibandingkan di Jawa. Jika dikaji menurut pulau, peluang ekstensifikasi usaha pertanian lahan kering melalui pemanfaatan lahan tidur sangat tinggi. Untuk Kalimantan dan Sumatera, sekitar 80% dari lahan kering yang sementara tidak diusahakan terdapat di kedua pulau tersebut. Begitu pula lahan rawa yang tidak ditanami sekitar 95% terdapat di Kalimantan dan Sumatera. Nah, pada kondisi demikian terdapat terjadi karena sebagian lahan kering atau 70% terdapat di kedua pulau tersebut. Sementara tekanan penduduk terhadap kebutuhan lahan pertanian yang relatif kecil. Dari faktor tersebut dapat dikemukakan bahwa program ekstensifikasi usaha pertanian pada lahan kering lebih difokuskan di Sumatera dan Kalimantan, mengingat sumber daya lahan kering yang belum dimanfaatkan untuk kegiatan produktif masih cukup luas di kedua daerah tersebut. Oke, selanjutnya sebagian besar lahan kering tersebut dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan hanya sekitar 9% yang digunakan sebagai lahan pekarangan. Usaha tanaman perkebunan, tanaman keras lain yang diusahakan oleh rakyat dan tanaman pangan yang diusahakan pada lahan tegalan dan ladang merupakan pola pemanfaatan lahan kering yang paling dominan. Next. Untuk struktur penguasaan lahan kering. Pada musim kemarau, lahan mengalami kekeringan. Dari lahan pekarangan seluas 0,26 ha, sekitar 0,10 ha dimanfaatkan untuk bangunan rumah, halaman, taman, sumur, dan sebagainya. Dan sisanya 0,16 ha dimanfaatkan sebagai kebun pekarangan. Di lahan kering sebesar 90% pendapatan rumah tangga berasal dari sektor pertanian. Yaitu sekitar 1% dari usaha tani sendiri dan 9% dari berburu tani. Sumber pendapatan utama dari sektor pertanian di lokasi penelitian adalah subsektor perkebunan karet. Luas pemilikan lahan rata 2,19 ha, sawah pasang surut dan sekitar 0,26 ha pekarangan. Dari sawah pasang surut seluas 2,19 ha, baru sekitar 0,70 ha yang diusahakan untuk pertanian. Rendahnya pemanfaatan lahan ini sebagian disebabkan oleh keterbatasan tenaga kerja, modal usaha, dan kondisi lahan yang berat akibat rusaknya sistem tata air yang ada. Selanjutnya, masalah dalam pemberdayaan lahan kering.
Yang pertama ada biofisik atau kondisi. Lahan kering tidak sebaik lahan sawah. Sebagian besar lahan kering memiliki tingkat kesuburan rendah dan sumber pengairan terbatas, kecuali dari curah hujan yang distribusinya tidak dapat dikendalikan sesuai kebutuhan tanaman. Kondisi demikian menyebabkan lahan kering tidak memiliki keunggulan untuk menghasilkan komoditas pertanian yang dapat diusahakan. Infrastruktur ekonomi di daerah lahan kering umumnya tidak sebaik di daerah lahan sawah. Yang kedua, infrastruktur tersebut umumnya lebih buruk di luar Jawa yang justru merupakan daerah lahan kering utama. Kondisi demikian menyebabkan pemasaran produk pertanian yang dihasilkan petani lahan kering tidak berlangsung secara efisien dan cenderung merugikan petani. Aksesibilitas petani secara fisik juga relatif rendah terhadap pasar output dan input usaha tani yang dibutuhkan. Penawaran hasil pertanian lahan kering umumnya tidak elastis terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, kebijakan harga yang kurang efektif untuk merangsang pemanfaatan lahan kering. Keterbatasan biofisik lahan, penguasaan lahan pertanian, dan infrastruktur ekonomi menyebabkan teknologi usaha tani relatif mahal bagi petani lahan kering. Kondisi demikian diperburuk pula oleh pengembangan teknologi pertanian. Selama ini pengembangan varietas tanaman lahan kering tidak terlepas dari kebutuhan teknologi lahan kering yang memang sangat teknologi pertanian yang terbatas, menyebabkan variabilitas produksi pertanian lahan kering relatif tinggi. Adopsi teknologi pertanian yang berlangsung dengan lambat akibat berbagai kendala menyebabkan pertumbuhan produksi komoditas yang dikembangkan pada lahan kering relatif lambat dan berfluktuasi. Selanjutnya, lahan kering. Lahan kering umumnya tersebar di daerah lereng dan perbukitan. Daerah demikian umumnya memiliki tingkat erosi relatif tinggi yang berpotensi untuk menimbulkan degradasi kesuburan lahan. Daerah lahan kering umumnya juga memiliki fungsi lingkungan yang luas seperti menjaga keseimbangan tata air. Fungsi lingkungan tersebut umumnya lebih besar pada kawasan hulu dan tengah das yang merupakan daerah utama lahan kering. Mencermati fungsi lingkungan lahan kering terutama di daerah hulu, maka pemanfaatan lahan kering sebagai faktor produksi haruslah memperhitungkan dampak lingkungan yang ditimbulkan. Berbagai teknik konservasi lahan sebenarnya telah diintroduksikan melalui berbagai program dan proyek pengembangan lahan kering. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa teknik konservasi tersebut tidak diterapkan oleh petani secara berkelanjutan. Yang pertama adalah melakukan pengolahan sumber daya pertanian untuk menghindari degradasi kapasitas produksi pertanian yang dapat berdampak kepada turunnya penawaran produk fenomena demand trap yang dapat menghambat pertumbuhan akibat stagnasi pertumbuhan permintaan. Yang terakhir, pencegahan degradasi kapasitas produksi pertanian dalam rangka mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan. Penurunan kapasitas produksi pertanian karena erosi yang terjadi di daerah lahan keringan sebagian besar terdapat di bagian hulu dan tengah das dapat menimbulkan luas terhadap penurunan kapasitas produksi pertanian. Untuk materi selanjutnya yaitu memahami potensi dampak lingkungan agar pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan agribisnis seyogianya tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga memperhitungkan pula aspek konservasi tanah dan lingkungan. Pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan agribisnis seyogianya memperhitungkan aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis agribisnis yang dikembangkan pada lahan kering harus memperhatikan kelayakan ekonomi untuk menjamin viabilitas kegiatan agribisnis yang dikembangkan. Yang kedua yaitu kegiatan agribisnis yang dikembangkan harus memperhitungkan potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kegiatan eksploitasi. Yang terakhir yaitu lokasi pengembangan agribisnis harus memperhitungkan potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat kondisi biofisik lahan.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.